Allah meletakkanmu di alam yang tengah-tengah antara alam lahir dan alam batin. Untuk apa? Liyu'allimaka jalalata qadrika, untuk mengajarkan kepadamu kemuliaan kedudukanmu baina makhluqatihi, di antara makhluk-makhluk Allah. Wa annaka jauharatun, dan engkau adalah mutiara yang berharga. Tantawi alaika asdaful mukawwanatihi, yang diliputi oleh cangkang-cangkang makhluk ciptaan Allah. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala asy-syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu ta'ala anhu, ja'alaka fil alamil mutawassiti baina mulkihi wa malakutihi liyu'allimaka jalalata qadrika baina makhluqatihi wa annaka jauharatun tantawi alaika asdaful mukawwanatihi. Ja'alaka fil alam, Allah menjadikanmu berada di alam al-mutawassiti, yang tengah-tengah, baina mulkihi wa malakutihi, tengah-tengah antara alam lahiriah dan alam batiniah. Alam lahiriah niku alam mulki, kalau malakut itu alam batin, biasa juga disebut alam gaib. Allah meletakkanmu di alam yang tengah-tengah antara alam lahir dan alam batin. Untuk apa? Liyu'allimaka jalalata qadrika, untuk mengajarkan kepadamu kemuliaan kedudukanmu baina makhluqatihi, di antara makhluk-makhluk Allah. Wa annaka jauharatun, dan engkau adalah mutiara yang berharga. Tantawi alaika asdaful mukawwanatihi, yang diliputi oleh cangkang-cangkang makhluk ciptaan Allah. Jadi yang kalimat pertama nih, Allah meletakkanmu di alam tengah antara kerajaan lahiriah dan kerajaan batiniah. Kerajaan lahir niku seperti apa? Ya, apa yang tampak di alam semesta oleh indera kita semuanya ini disebut kerajaan lahir atau alam lahir. Nah, alam batin itu seperti apa? Alam batin itu seperti ada malaikat, ada setan, ada takdir, ada kisah atau kisah tentang neraka, ada janji tentang surga. Itu adalah hal-hal yang gaib. Kalau di dalam diri kita sendiri,
Yang lahir itu kan yang tampak. Bayi haki kelihatan kepalanya, kelihatan tangannya. Tapi ada yang tidak tampak. Apa imannya bayi haki? Keimanannya. Lalu kemudian nilai-nilai atau kalau dibahasakan itu ya keimanannya itu yang pas, yang menggerakkan untuk apapun. Jadi seseorang itu menggerakkan badannya itu kan karena ada nilai, ada yang dituju. Nah, itu yang gaib. Yang lebih gaib lagi di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, itu adalah ruh. Ruh itu nggak kelihatan, tapi sebetulnya ada. Kemudian bahkan rasa senang itu saja kan tidak tampak, kecuali itu diwujudkan menjadi hal-hal yang lahiriah. Nah, kita itu ditempatkan seperti itu. Ono lahir, ono batin. Nah, di dunia alam semesta ini, termasuk kerajaan langit maupun kerajaan bumi, gampangannya begitu. Ya, itu ada lahir, ada batin. Ada yang tampak, ada yang gaib. Itu. Nah, kita itu diletakkan oleh Allah di antara itu semuanya adalah agar kita sadar bahwa kedudukan kita sebagai manusia di antara makhluk-makhluk Allah itu adalah yang paling mulia. Bahkan pada waktu kita diciptakan, manusia diciptakan oleh Allah, itu saja kan malaikat ada yang protes. Walaupun tidak semuanya, tidak semua malaikat protes. Nah, itu kan menandakan bahwasannya kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melebihi malaikat. Malaikat itu khawatir dia akan kalah. Malaikat yang protes loh ya, yang enggak protes yang enggak. Yang akhirnya yang protes itu walaupun disebut malaikat akhirnya menjadi iblis. Karena merasa berjasa. Mungkin berkali-kali saya ceritakan. Malaikat yang disebut malaikat di situ itu kan namanya Azazil. Azazil itu kan awalnya jin yang berproses kemudian menjadi lebih baik daripada para malaikat-malaikat. Yang malaikat sendiri itu ngakui dia hebat. Oleh karenanya pada waktu penyerangan ke bumi, penyerangan ke bumi sebelum manusia tercipta, itu dipercayalah Azazil itu menjadi panglima perang. Nah, pada waktu perang sudah selesai dan menang gitu, misi sukses gitu. Kemudian Allah mengumumkan bahwasanya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, bumi saja yang membersihkan saya. Nah, Azazil kan begitu. Kok kemudian yang mau diciptakan namanya manusia akan menjadi khalifah? Mestinya kan saya gitu. Ini kata-kata dari Azazil yang iblis itu. Ya protes seperti itu. Nah, karena nggak terima, akhirnya saat Nabi Adam alaihissalam setelah diajarkan nama-nama apapun, itu kemudian diminta bersujud kecuali satu itu, yaitu Azazil itu karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Padahal sebaik-baiknya umpamanya ya, sebaik-baiknya Azazil itu pun harus tetap taat kepada Allah. Kok diperintah kemudian protes-protesnya itu sebetulnya kan tidak hanya kepada Nabi Adam kok dijadikan khalifah, tapi kepada yang menciptakan. Kok jenengan nyiptake kan begitu. Nah, protes. Nah, manusia itu berpotensi, mempunyai potensi untuk lebih baik daripada
malaikat. Nah, manusia diciptakan di antara para di alam yang tengah tadi itu adalah untuk mengajarkan betapa manusia itu mempunyai kedudukan yang mulia di antara makhluk-makhluk Allah. Jadi sekuat-kuatnya gajah itu sekarang pun dipakai oleh manusia menjadi gajah sirkus. Nah, kita semua bisa dimainkan. Setinggi-tingginya burung itu terbang, hari ini kalah dengan manusia yang bisa terbang setinggi itu. Di tempat di mana sudah nggak ada burung. Bahkan keluar dari atmosfer bumi. Itu kan karena manusia luar biasa. Artinya kemuliaan manusia secara fisik itu juga tampak, secara batin itu juga tampak. Secara fisik hari ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, secara lahir mungkin ya jenengan nggak lihat, tapi kan mengakui kan bahwasanya yang Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk yang terbaik dari makhluk apapun. Dan kita umatnya itu kalau meneladani Rasulullah SAW juga akan mendapatkan kedudukan yang lebih baik daripada para malaikat. Artinya kita itu adalah mutiara yang berharga yang diliputi oleh cangkang lahiriah. Cangkang lahiriah kita itu. Jadi kalau lahiriah kita itu mampu menembus atmosfer menuju alam di luar alam bumi dan sudah di atas itu. Begitu juga alam rohani kita itu mampu untuk menembus alam di luar alam bumi ini. Sehingga kemudian kita pun dianggap, dinilai mulia di sisi Allah. Kalau batiniah kita itu kita kembangkan, kita didik menuju seperti Rasulullah. Kalau enggak dididik seperti itu, ya pada akhirnya gak mudah tergoda. Karena iblis yang tadi itu kan masih dendam sampai hari ini. Tidak mau kalau manusia itu menjadi lebih mulia. Oleh karenanya, misinya iblis itu adalah menyesatkan manusia agar lebih rendah daripada makhluk yang terendah. Makhluk yang paling rendah itu disebutkan di situ adalah bahkan manusia itu bisa lebih rendah kedudukannya, lebih rendah daripada hewan. Nah, hewan itu kan makhluk yang rendah. Manusia bisa lebih rendah daripada itu. Ya, pikirannya koyok hewan. Hewan itu kan pikirannya, nalurinya kan makan, seks, apa senengi, apa malah ya? Ya wis gitu tidur. Ya kayak gitu-gitu aja. Ya kan lebih rendah. Bahkan hari-hari ini itu kelihatan sekali kisah-kisah seperti itu. Ono video hari ini yang saya tonton itu. Ono anak ngantem ibu lihat Mas. Wah, gara-gara nggak dikasih uang saku. Waduh, iya mau pisan gitu enggak ya berkali-kali. Ancang-ancang lagi oleh mukul. Koyok MMA kayak. Ya, kalau tuh bilangnya enggak. Ya jadinya lebih rendah daripada hewan. Manusia-manusia yang utama hari ini ya, yang bisa kita lihat hari ini ya para wali-wali Allah. Jenengan kalau ora ketemu wali-wali Allah yang mendidik jenengan itu ya janjane nek dibalekke nang awake dhewe di hikmah yang kemarin itu. Nah kita itu kok gak ketemu wali Allah yang mursyid, yang mendidik kita. Ya janjane harus ditanyakan pada diri kita. Jane tenan ora goleki.
ya kan? Karena kalau seseorang itu tenanan golei, mencari Allah, mencari siapakah Allah, artinya lebih mengenal Allah, lebih makrifat, gitu. Ya pasti Allah akan menyambut kesungguhannya itu dikenalkan dengan pembimbingnya. Oh. Kemarin ilustrasinya masih ingat nggak? Ilustrasinya itu kalau kalian itu umpamanya itu ngelak banget, eh, oleh golek banyu oleh tenanan. Kaya ngono iku oleh goleki guru, oleh bukan goleki guru nih, kaya goleki Gusti Allah, ya nanti akan insya Allah dikenalkan dengan guru-guru yang akan membimbing. Guru pembimbing jenengan setiap orang itu sakmene iki belum tentu sama. Karena ya yang cocok, biasanya yang cocok itu adalah yang jenengan akan memahami isyarat-isyarat yang disampaikan. Yang isyarat-isyarat itu mempunyai kesan. Yang kelakuannya atau tingkah dari yang calon guru atau guru jenengan itu mampu membangkitkan jenengan untuk mendekatkan diri pada Allah. Orang malah membangkitkan untuk goleki duit. Wah, jangan salah paham ya. Wah, Pak, gak oleh golek duit toh, Pak. Jangan begitu. Jadi orientasi hidupnya itu duniawi saja. Ya. Cari uang bekerja itu harus kalau memang jenengan itu ya memang nggak ono sing ngekei duit, ya kudu kerja. Tapi nek tiap bulan dikai bapake, dikai ibuke atau dikasih walinya gitu. Ya sekarang kayak mahasiswa itu yo sing tenanan oleh belajar mumpung gitu. Mumpung nggak ada yang biayai gitu. Nanti kalau sudah nggak ada yang biayai harus cari. Nah, pada waktu kita itu bekerja untuk cari uang agar kita itu mampu untuk menghidupi diri kita dengan rezeki Allah, nah, itu namanya kita tidak duniawi gitu. Tapi karena melaksanakan perintah Allah. Niku sedikit. Khalaqallahu ta'ala al-insan fi aksani takwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Wa atamma taswiyatin wa ta'dilin, dengan kesempurnaan penciptaan dan penyesuaian. Nuwun sewu nggih. Nek jenengan kan sering ngerti kucing to. Kucing niku nek kan sering menjilati kemaluannya. Ngertos mboten? Ngamati mboten ya Mas? Jijiki to? Nah, lah ya nek menungso kan orang ngono. Manusia punya tangan yang dipakai untuk membersihkan. Walaupun kucing itu kakinya 4 kan ora iso kayak begitu. Tapi manusia itu sempurna. Sing elek itu ya iso dibuang. Bahkan betapa tidak sempurnanya. Jelas nek bar BAB itu loh, Pak. Kok iso ketutup maneh ora ambu. Nah, kita opo sing nang jero iku telek entek kabeh. Ora toh? Nah, ya kok iso ora ambu loh. Nah, luar biasa. Begitu juga dulu waktu saya kecil itu kalau ketelen biji biji duren gitu biji duren rambutan ya kan akan dibilang nanti cukul loh nanti di sini loh gitu. Nah, tapi kan enggak. Nah, ternyata manusia itu memiliki di dalam perutnya itu zat asam yang mampu menghancurkan hal-hal yang keras. Yang zat asam itu sendiri kalau seumpamanya kita kasih ke besi itu hancur ya Pak. Apa kok nek nang jero kene ora?
ya wis diatur. Lah sing ngatur itu loh. Nah, itu. Artinya kita itu betul-betul diciptakan oleh Allah dengan bentuk sempurna yang bisa menyesuaikan dengan tantangan-tantangannya. Nuwun sewu maunya. Hari ini tangan saya diminta ngangkat tangan kanan ini, ngangkat 50 kilo kan gak kuat toh, Pak. Tapi ada orang yang kuat toh. Jadi manusia nih itu nyatanya iso gitu. Nek gelem latihan. Begitu juga rohani kita nek gelem latihan ya iso. Iso apa, Pak? Iso nyegah ben ora umpamanya riya, ben nyegah mengendalikan agar tidak sombong. Mencegah juga agar tidak sum'ah, mencegah agar tidak gelutan. Tarung wae nggawa celurit nang ndi. Dilatih agar kita jenengan bayangkan. Kalau seorang petinju latihannya itu gerakannya banyak, maka dia pada waktu tinju beneran dia bisa menghindar, memukul dengan banyak variasi karena latihan. Kalau kita nggak pernah latihan wiritan, nggak pernah. Bagaimana caranya agar kita itu mengendapkan pada waktu kita itu ingin marah? Nggak pernah dilatih. Ya gimana mau pas marah mau tiba-tiba langsung ora marah? Ora. Ya harus latihan. Nah, latihannya apa? Ya pada waktu marah itu disadari. Ya aku nesu loh. Oh, saya itu pernah sengaja buat orang nesu kok. Mengapa? Latihan. Oh, kayaknya nesu ngono. Umpamanya begitu. Itu latihan-latihan. Jadi pasti manusia itu sifat-sifat hayawanianya dan sifat-sifat syaitonianya itu ada. Tapi sejauh mana dia itu mampu mengendalikannya. Nah, siapa yang sering berlatih maka akan bisa mengendalikannya. Dalam pengertian jadi kanugrahi Allah mampu mengendalikan. Nah, nek gak tahu usaha tiba-tiba nek Gusti Allah kerso kan langsung Pak, langsung bisa. Wong para nabi mawon cobaan kaya ngoten kok. Masa jenengan langsung dikai gluduk. Nah kita Nabi Yusuf itu mampu menjadi, mohon maaf, mampu menjadi nabi Allah, dikanugerahi oleh Allah menjadi nabi Allah. Niku latihane kecilik dibuang dulure jadikan budak. Itu latihan. Itu. Dipaksa latihan. Nah, jenengan itu dipaksa latihan tapi tidak mengerti. Jenengan ya kita semua lah. Sering kali orang itu dipaksa berlatih tapi nggak mau berlatih. Apa? Berlalu saja. Dipaksa umpamanya agar tidak sombong. Agar tidak sombong itu diantaranya adalah ketidakmampuan kita menghadapi semua hal itu sukses. Kan artinya kita itu tidak mampu untuk sukses. Kan? Pada waktu kita tidak sukses itu harus dipelajari bahwasanya kita itu ternyata memang terbatas. Kita itu lemah. Nah, pemahaman kita itu terbatas, kita itu lemah, maka itu diambil pelajarannya. Kita itu nggak boleh sombong. Seperti itu. Contoh lagi, mengapa kok Rasulullah itu bagi yang muda-muda? Kalau belum mampu nikah disuruh puasa. Karena puasa itu akan menyebabkan tenaga kita berkurang, yang mana kalau saat tenaga kita itu kurang, kalau punya nafsu, maka nafsu itu juga tidak mudah untuk dilampiaskan, muka ono tenaga nih. Nah, itu ajaran-ajaran di antara ajaran puasa. Oh, kita itu merasa api kaya apa nyatane nek salat ya kepalanya ditaruh di tanah. Itu kan ajaran.
pelajaran, kita dilatih untuk tidak sombong, kita dilatih untuk tunduk dan taat kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Di antara hal-hal, kalau secara umum ya, secara umum manusia itu mampu menyesuaikan. Di antaranya manusia itu mempunyai kasih sayang, sifat kasih dan sayang. Kita itu secara fitrah dibangun kasih sayang kita itu dengan orang lawan jenis. Itu loh kadang-kadang, bahkan seringkali kita kan nggak membayangkan, nek diomong kita itu, mengapa kok Anda nikah sama dia? Ya cantik. Padahal tonggoe akeh sing luwih ayu lho. Nah gitu. Lah apa kok milih sing ado? Nah itu artinya apa? Kasih sayang yang diberikan oleh Allah itu ada kesempurnaan penciptaan diri kita tadi itu, bahwa kita itu diciptakan oleh Allah secara sempurna yang bisa menyesuaikan diri dengan baik, termasuk rasa itu. Wong nyatane setelah nikah itu, rasa kasih sayang itu melebihi kasih sayang pada adik kandung, pada kakak kandung. Leres mboten? Nah, seperti itu adalah bagian dari penciptaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di penciptaan manusia yang berpasang-pasangan itu ada ayat-ayat Allah. Ya nek gak dipikirke kan ora ketemu kan, Pak. Ngoten-ngoten niku. Nah, apa kok ketemune kok baru saiki? Kok gak dhisik-dhisik? Nah, karena dhisik juga nggak pernah berpikir gitu. Nggak serius sih kan. Waja'ala binyatahu mutadimminatan. Dan Allah menjadikan struktur tubuhnya mencakup asroro jami'il maujudat, rahasia semua makhluk, uluwiha wa sufliyiha, uluwiyiha wa sufliyiha, baik yang di langit maupun yang di bumi. Dan Allah menjadikan struktur tubuh manusia itu mencakup struktur tubuh makhluk yang lain, baik itu yang di langit maupun yang di bumi. Latifiha wa kasifiha, yang halus maupun yang kasar. Makanya manusia itu dengan potensi yang seperti itu bisa lebih baik daripada malaikat. Karena apa? Struktur malaikat itu ada dalam diri kita. Struktur setan juga ada. Gitu. Jadi bentuk kita itu adalah mencakup seluruh rahasia dari bentuk seluruh makhluk. Fasara lidzalika ruhaniyan, jismaniyan, ardiyan, samawiyan. Sehingga engkau, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang bersifat ruhani, sekaligus jasmani, sekaligus ardiyan duniawi, samawiyan sekaligus surgawi. Jangan kan saya pernah dengar umpamanya orang mempunyai eh, pengalaman berkelana di dunia yang lain, nah, kayak gitu-gitu. Itu kan ruhaninya. Ya, contohnya nek Rasulullah niku saged mi'raj. Niku kan
di antara pengalaman-pengalaman rohani. Walaupun ada yang berpendapat bahwasanya Rasulullah itu juga jasmani sampai ke Sidratul Muntaha itu. Ya wallahu a'lam. Perbedaan ulama. Walidzalika yuqalu lahu al-alamul al-asghar. Oleh karena itu manusia disebut alam kecil atau alam asghar. Oh, makanya kan ada yang nyebut ono jagat cilik, ono jagat gede. Ada jagat cilik atau jagat gede. Ketip-ketip ya mas. Jadi, kemudian kan saat kita itu disebut jagat kecil gitu. Kalau kita mengenali diri kita ya nanti akan mengenali seluruh jagat ini. Wa hadha huwa alladhi yadhharu li fi makna ja'li fil alam al-mutawassit bainal alamil mulki wa alamil malakut. Inilah yang tampak padaku sebagai makna penempatan manusia di alam tengah antara alam kerajaan lahiriah dan alam kerajaan batiniah atau alamul mulki dan alam malakut. Wa alamul mulki huwa alamus syahadah. Adapun alam mulki atau kerajaan lahiriah adalah alam yang dapat disaksikan atau diindra. Wa alamul malakut wa alamul ghaib. Sementara alam kerajaan batin atau alam malakut itu adalah alam gaib. Kita saja meneliti atau mencoba mengenali diri kita yang lahir mawon dereng tamat juga. Contoh belum tamatnya gitu. Kita kan nggak ahli tentang rambut toh. Mengisoe kan ya paling nyamponi, dipotong. Tapi ada orang-orang yang ahli dengan rambut itu sampai bisa umpamanya rambut itu agar tumbuh hitam, agar rambut itu lebih halus, agar rambut itu bisa mengkilat. Nah, itu kan hal-hal yang lahir. Fala jaroma, maka pasti lamma kanal insanu bihadhil masabah, jika manusia memiliki kedudukan min kaunihi nukhabata jami'il mawjudat al-jismaniyati warruhaniyati, maka tidak mengherankan jika manusia memiliki kedudukan seperti dijelaskan tadi, maka ia adalah intisari dari semua makhluk, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Kanat al-akwanu kulluha bi'tibari ihatatiha bihi. Seluruh alam semesta ini ada untuknya. Bi'tibari ihatatiha bihi wa hifdhiha lahu bimanzilatil kishri wassawanil ladhi yahfadhu syai' wa yasunuhu. Seluruh alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Al-akwan kulluha lahu. Dengan mempertimbangkan bi'tibari ihatatiha bihi, dengan mempertimbangkan bahwa alam semesta itu melingkupinya dan menjaganya seperti kulit atau cangkang yang melindungi dan memelihara sesuatu. Jadi alam semesta, alam lahir itu melindungi alam rohani sebagaimana manusia itu dilindungi oleh cangkangnya ini, cangkang tubuhnya.
Wakana huwa bimangzilatil jauharah, dan manusia seperti mutiara an-nafisah yang berharga yang indah, allati tahwiha as-sodafah yang dilindungi oleh cangkangnya, cangkang dari mutiara. Wal maksudu min hadza, tujuan dari semua atau maksud dari semua ini adalah ayya'rifal insan jalalata qadrihi, agar manusia menyadari kemuliaan kedudukannya, wa fakhamata amrihi, dan keagungan urusannya. Manusia itu mulia kedudukannya, mempunyai urusan yang agung. Faya'lu bihimmatihi ilal marati bisamiyah ala ikotibihi, sehingga manusia dapat meningkatkan tekadnya menuju derajat-derajat yang tinggi yang layak baginya. Lalu mau mutiara kok. Kita itu kan seperti mutiara. Derajat bagi mutiara itu ya nang dhuwur meja. Ora nang sembarangan meletakkannya, kan intinya begitu toh. Maksudnya ruhani kita itu sangat berharga, jangan dikotori dengan lumpur-lumpur kesombongan, lumpur-lumpur riya, lumpur-lumpur sum'ah, lumpur-lumpur dosa-dosa. Itu seperti meletakkan mutiara dicampur dengan kotoran kambing, kan nggak layak. Yang layak sebetulnya adalah manusia itu mulia. Manusia itu paling nggak harus bersanding, berjajar dengan malaikat. Wadzalika bi ikhlasil ibadah li rabbih azza wa jalla, dan hal seperti itu tadi, kedudukan yang mulia dan agung urusannya itu dapat dicapai dengan ketulusan ibadah kepada Allah yang maha mulia. Wa qat'in nadhari an kulli ma siwahu, dan memutus perhatiannya, memutus orientasinya dari segala sesuatu selain Allah. Balik mana itu, Pak? Nah, ya hanya ke situ, ke situ. Ini semuanya adalah agar kita itu bisa ikhlas. Qalu Rabbunallah, adalah orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Sumastaqomu, kemudian istiqomah. Nek pangerane iku Gusti Allah, maka segalanya adalah dilakukan untuk Allah. Nah, oleh karenanya istiqomah itu yang paling penting itu. Pak, saya istiqomah untuk wiritan. Tapi bola-bali wiritane semakin membuatnya bangga. Wiritannya semakin membuat dia sombong. Terus oleh kesaktian, wah malah derah-derah lagi. Nah, umpamanya begitu. Sok suci menjadi merasa suci. Nah, ya itu nggak istiqomah. Walaupun awalnya mungkin wiritannya lillahi ta'ala, tapi karena diganggu setan dan berhasil, maka dia menuruti nafsu-nafsunya. Wa yang duru fi hadzal makna ila ma qalahu syair, dan dalam makna ini seseorang dapat merenungkan atau melihat apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Idza kunta kursiyan wa arasan wa jannatan wa naron wa aflakan wa ahlakan. Jika engkau adalah singgasana, jika engkau adalah kursi, dan jika engkau adalah surga, jika engkau adalah neraka, jika engkau adalah orbit angkasa, wa ahlakan, dan
engkau adalah ikatan-ikatan. Wa kunta minasyirril masuni syariratan, dan engkau adalah rahasia yang terpelihara dalam hati. Wa adrakta hadza bil haqiqati idrakan, serta engkau benar-benar memahami ini dengan pemahaman yang hakiki. Fa fi matta'anni fil khosfi fil khoditi tasabbuton, maka mengapa engkau masih tertahan di dasar? Mukiman ma'al asro amahana isyrokan. Maka mengapa engkau masih tertahan di dasar kehinaan, tetap tinggal bersama tawanan-tawanan? Bukankah sudah waktunya bagi engkau untuk terbebas? Kalau engkau adalah kursi, ayat kursi ini loh Pak. Kalau engkau adalah aras, kan tadi disampaikan kita itu adalah makhluk yang ruhani dan juga jasmani. Di sini disampaikan kamu itu memiliki potensi kursi, memiliki potensi aras. Makhluk Gusti Allah sing apik-apik itu. Nah, kursi itu kan makhluk Gusti Allah yang bagus. Aras juga begitu. Surga begitu. Neraka juga begitu makhluknya Gusti Allah kabeh. Orbit-orbit. Kalau kalian memahami hal-hal seperti itu, mengapa kok masih tertahan di dasar kehinaan? Rata-ataan Gusti Allah. Muteri botol, muteri nek dhisik oblok ini. Nek saiki judol. Muteri ngono wae. Mengapa? Dulu kan ada yang akhirnya jadi ulama besar itu, awalnya itu perampok, tukang ngombe, tukang wis pokoke preman wis. Preman, elek-elek. Tapi satu saat itu dibacakan pas merampok, sing dirampok itu maca ayat Al-Qur'an. Apakah belum waktunya kalian bertobat? Itu tapi terus tersentuh akhirnya tobat jadi ulama besar. Nah, begitu juga kalau seseorang itu memahami, ya janjane ora suwe, maksudnya 80 tahun itu kan umur wis dawa to, Pak. Wis dawa to. Tapi karepe kalau kita kan pingin dawa maneh to. Jenengan wis pira? Berarti kan sudah separuh luwe kita-kita. Nek iki kan dek durung. Bukankah sudah waktunya bagi engkau untuk terbebas? Terbebas ber bertransformasi menjadi seperti makhluk yang mulia yang disebut-sebut tadi. Karena Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Al-aqwanu kulluha abidun musakhkharatun laka wa anta abdul hadrah. Seluruh alam semesta adalah hamba yang dimudahkan untuk melayanimu, sedangkan engkau adalah hamba Allah yang maha hadir. Dan kita tengah ayat Al-Quran kan disampaikan, alam semesta itu diciptakan untuk manusia dalam pengertian untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya kan begitu. Agar manusia itu bisa menyembah Allah dengan baik. Nah, saya Abdul Abbas ini tadi. Seluruh manusia, seluruh alam semesta itu hamba yang dimudahkan untuk melayanimu. Nyatane ono sapi ya kita makan gitu. Nah, kemarin itu ada kambing, anak kambing yang dibeleh itu sampai mapan malah. Beleh gini itu mapan gini. Padahal itu pura-pura dibelah. Iku pura-pura disembelih selesai kalau sik ngene wae. Pasrahe karo menungso.
Karena apa? Dia diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ya manusia. Wong kulite harimau ae dadi tas. Nah, itu luar biasa. Sedangkan manusia diciptakan untuk menjadi hambanya Allah. Akan kuwalik, karena keinginan terhadap kesenangan duniawi, maka dia kemudian menjadikan orientasi duniawi itu yang utama. Jadinya kan dia menjadi hamba dari dunia. Kan salah gitu. Padahal dunia harusnya melayani. Benar dunia itu melayani kita kalau kita melayani Allah. Nah, kita itu ya melayani Gusti Allah ya ora. Nah, dunia itu sebetulnya diciptakan agar bisa kita manfaatkan, agar kita kemudian melayani Allah dalam pengertian menghamba kepada Allah. Kok malah gitu. Kita tidak menghamba kepada Allah. Ya dunia ya mono. Wong nek gelem kan berarti tidak sesuai dengan penciptaan. Kecuali Allah yang memerintahkan wis ora apa-apa kae. Korun lah, korun kan itu bukan untuk melayani tetapi untuk menjadi kamuflase bukan kamuflase, menghukum. Korun itu kan dihukum dengan hartanya kan, karena hartanya dia terlalu mencintai hartanya maka dia terhukum oleh harta. Kita itu kalau mencintai apapun, kalau bukan karena lillahi ta'ala ya kita akan dihukum oleh cinta kita. Kita cinta orang bukan lillahi ta'ala. Nah, nanti itu bisa jadi orang itu mengecewakan kita. Nah, saat kita kecewa itu namanya kita dihukum oleh cinta. Tapi kalau cinta kita itu adalah karena lillahi ta'ala. Umpamanya dia mengecewakan kita. Oh, dia, wong dulu saya mencintai dia itu karena Allah kok. Allah nggak pernah meninggalkan saya. Nah, dia meninggalkan saya nggak masalah. Yang penting Allah nggak meninggalkan saya. Itu loh Rul. Oleh delok Amrul kok tenanan lagi sakit hati Pak Bro. Waqat warada fi ba'dil kutubi al munazzalah, dan telah datang dalam sebagian kitab suci. Eh, Kitab suci berarti di sini kan kitab-kitab sebelumnya. Ya benar Adam, wahai anak Adam, anna baddakal lazim falazam baddaka. Aku adalah sandaranmu yang tetap, maka tetaplah pada sandaran. Wa fi ba'dil asari al-marwiyati anillahi azza wa jalla. Dan dalam sebagian hadis qudsi yang diriwayatkan dari Allah azza wa jalla. Ya bani Adam, khalaqtul asya kulluha min ajlika. Wahai anak Adam, aku menciptakan semua makhluk karena dan untukmu. Wa khalaqtuka min ajli. Dan aku menciptakanmu karena dan untukku. Fala tastagil bima huwa laka an ma antarawi. Maka janganlah engkau sibuk dengan apa yang menjadi milikmu sehingga melalaikan apa yang menjadi kewajibanmu kepadaku. Karena jangan engkau sibuk dengan apa yang menjadi milikmu. Dunia ini sudah diciptakan untuk kita dan karena kita sebagai manusia. Jangan terlalu sibuk ngurusi yang sudah menjadi milik kita. Loh, Pak, nyatanya ya pagi sampai sore kerja ya orang tentu kenal. Nah, maka dari pagi sampai sore itu jadikan itu betul-betul menghamba kepada Allah. Saya itu kerja karena memang betul-betul karena perintah. Engkau nek wis digodha gitu, sama harta. Ya jane wis oleh lah 300.000 gitu.
wis cukup lah jadi. Tapi kok janjane iso iki. Kesempatan iki umpamane kita. Malah ora rampung-rampung to, Pak. Angel ya. Biasanya itu wis ora mboten napa-napa Gusti wis 1 juta mawon Gusti. Nek baru oleh 1 juta pengin 2 juta Gusti. Kan ngono to. Njaluke ngono ya. Njaluk nang pangeran jane. Tapi yo nek dirasak-rasake jare wingi 1 juta. Saiki kok pengin maneh ngono gitu. Iku ya Gusti. Nek mung Vario ora enak Gusti, enak Nmax. Itu njaluk maneh. Malaikat yang guyang. Anjani menungso anjani. Waqala Al-Wasiti rahimahullahu taala. Al-Wasiti rahimahullah beliau berkata, fi makna qauli ta'ala di dalam menafsiri makna dari ayat Allah walaqad karramna bani Adam Al-Isra 70. Dan sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Qala bi an sakharna lahumul kauna wa ma fihi, yaitu dengan menundukkan alam semesta dan segala isinya untuk manusia. Di Allah yakunu fi taskhiri syai', agar mereka tidak disibukkan oleh sesuatu. Wa yatafarrahu ila ibadati rabbihim, dan dapat fokus beribadah kepada Tuhan manusia, Tuhan mereka manusia. Karepe ngoten niku. Tapi yo menungso niku pancen senengane niku bablas-bablas. Senengane dibablas-bablaske. Ya janjane lah. Omah siji itu kan cukup. Pingine kan loro. Nek wis duwe loro pingin telu. Senengane ngono menungso. Tapi ya itulah ujian kita. Karena itulah yang hendaknya kita kendalikan. Ya alhamdulillah untuk hikmah ini sampai sini. Nah, kalau pertanyaannya begini. Nah, Pak, bagaimana untuk meningkatkan ruhani kita? Jangan jenengan ya bisa jawab toh, Pak. Gampang toh, sergap wiritan, sergap salat sunnah. Apa maneh nang kamar kene ana wong telu bendina jamaah saat ben waktu iku ya iso. Kok ora jamaah kan eman-eman ta jane? Tuh jamaah ora ya. Oh, karek janjian kok. Mi- Kalian itu bisa saling mencintai dalam tanda kutip ya koyo bukan cinta laki-laki dan pria. Mencintai sama-sama untuk jamaah itu kan dalam rangka untuk beribadah lebih baik kepada Allah. Bapak, belum tentu loh Pak jamaah itu luwih apik. Besok luwih apik dhewean. Lah kowe niru sapa ya? Rasulullah itu jelas-jelas dawuhaken jamaah. Jamaah le ya. Heeh, wiritan bareng salat ya wiritan. Ya biar kompak paling enggak wiritannya yang biasa. Walaupun jenengan punya wiritan sendiri-sendiri nanti dibaca setelah wiritan yang biasa. Apa wiritan yang biasa? Ya kan astagfirullahaladzim sampai sampai apa ya? Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Mau la ilaha illallah ping 10 atau ping 100 ya. Itu kan yang umum ya. Tapi wis apik itu. Nek gelem nglakoni apik. Sederhana to ya. Wiritan. Ora iso 1000 ya 100. Ora iso 100 ya 10 lah gitu. Ora iso 10 ya dah piro? Siji. Ya lumayan lah. Nggak usah nggak usah takut untuk berbuat baik. Berbuat baik baik itu nggak usah takut.
Oke, itu saja nggih malam hari ini. Monggo kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.